Nah, di sini saya menggunakan ini tadi kan di kolom chat itu kan sudah ada link untuk materi. Nah, di situ sudah ada kode Vaskes atau Excel yang isinya itu kode Vaskes, nama Vaskes yang nanti bisa digunakan untuk username di si Happy. Ini saya menggunakan contoh salah satu dari Rumah Sakit Tubuh, nggih. Saya ini untuk username-nya, password-nya sama. Setelah masuk di sini, pilih hepatitis B. Kemudian klik form pasien hepatitis B, klik pasien, kemudian tambah pasien. Untuk yang triple eliminasi dipilih tidak, hepatitis B ristinya dipilih iya. Kemudian diisi misalkan X. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 9 bulan Februari. Nomor kartu keluarganya, nomor telepon. Kemudian pendidikannya di sini ada beberapa pilihan disesuaikan dengan pendidikan dari nakesnya, misalkan S1, kemudian alamatnya misalkan Jalan kerjaannya berarti diisi lain-lain gitu. Jenis screening HBsAg di sini untuk tanggal tesnya misalkan tes kemarin tanggal 10. Kode spesimen boleh dikosongkan. Kemudian hasil screeningnya. Kalau reaktif maka bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau hasil screeningnya non-reaktif, nanti akan muncul pemeriksaan anti-HBs. Jadi bisa dilanjutkan untuk anti-HBs-nya, misalkan langsung tes anti-HBs kemarin, kemudian hasilnya non-reaktif. Berarti kalau non-reaktif perlu dilakukan vaksin, gitu nggih. Tapi kalau hasilnya reaktif, maka tidak perlu dilakukan vaksin. Misalkan hasilnya non-reaktif. Lanjut ke pertanyaan untuk screening hepatitis B dan C risti. Ini ada jenis kelompok berisiko, berarti pilih yang nakes. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis nakesnya disesuaikan dengan nakes, misalkan dokter ya. Apakah sebelum pemeriksaan HBsAg pernah mendapatkan imunisasi hepatitis B? Nah, misalkan belum pernah. Hepatitis B dalam keluarga tidak ada. Kemudian hepatitis B dirujuk atau tidak? Karena hasilnya negatif, berarti tidak perlu untuk dirujuk. Kalau misalkan ini tadi yang HBsAg hasilnya reaktif, berarti di sini hepatitis B-nya harus dirujuk. Seperti itu. Terus konseling hepatitis B, misalkan dilakukan konseling. Selanjutnya di imunisasi. Berarti untuk pengisian ini baru imunisasi yang pertama yang diisikan. Dilakukan imunisasi yang pertama, diklik iya. Kemudian tanggal berapa diimunisasi? Misalkan hari ini, tanggal 11. Nah, berarti yang imunisasi kedua sama yang ketiga belum diisi, nggih. Langsung diklik simpan dulu. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama yang sudah diinputkan. Kemudian nanti untuk bulan selanjutnya, 1 bulan selanjutnya, ketika akan melakukan vaksin dosis yang kedua, maka bisa diklik edit untuk menambahkan imunisasi yang kedua. Seperti itu. Diklik ya, kemudian tanggal berapa dilakukan
vaksin yang kedua lalu diklik simpan seperti itu. Cukup seperti itu untuk pelaporan hepatitis untuk pelaporan screening dan vaksin hepatitis di Sinepi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, silakan.